Pemirsa, 1.600 pemudik menumpangi KRI Banjarmasin secara gratis. Ya, sementara pemerintah juga menggelar mudik gratis lengkap dengan asuransi diri selama perjalanan. Halo Sobat Negarawan Muda, mudik itu tentang kebersamaan. Tapi sering diwarnai dua hal, pamer harta dan pertanyaan kapan nikah, yang bikin gregetan. Tenang, kita kupas tuntas cara menghadapinya biar mudikmu tetap happy tanpa drama. Yuk guys, jangan di skip ya, tonton sampai akhir video ini. Mudik lebaran, jalan pulang atau arena pamer? Lebaran, saat dimana jalan tol berubah jadi parkiran raksasa. Stasiun seperti konser BTS dan tiket pesawat harganya bisa bikin dompet kita puasa sebulan. Di balik semua ini, mudik punya satu tujuan mulia, merawat silaturahim, betul kan? Tapi kok sekarang rasanya lebih mirip ajang pamer ya? Mudik itu ibarat lomba balap karung, seru, heboh, dan penuh drama. Tapi di antara koper dan oleh-oleh yang segunung, coba deh kita tanya, apa sebenarnya yang kita bawa pulang? Oleh-oleh untuk keluarga atau gengsi untuk tetangga? Mudik itu punya filosofi. Ini soal kembali ke akar, ke tempat di mana kita berasal. Ibarat padi yang makin berisi, makin merunduk. Sayangnya banyak yang salah kaprah. Bukannya jadi padi, malah jadi burung merak. Bulu-bulunya dikembangkan biar semua lihat betapa mewahnya. Lihat tuh, mobilnya Fortuner. Anak si Pak Jono pasti naik jabatan. Tapi nggak ada yang tahu, itu mobil rental. Aduh, ini mudik atau fashion show. Silaturahim itu tentang hati, bukan harta. Tapi zaman sekarang, reuni keluarga lebih mirip showroom pamer gadget. Yang satu pegang iPhone terbaru, yang lain unboxing smartwatch. Keluarga goal katanya. Tapi kok ngobrol cuma 5 menit, sibuk main HP 2 jam. Itu mah sinyal goal. Ini nih, inti mudik. Ketawa bareng, mengenang masa kecil, dan menyadari bahwa keluarga bukan soal apa yang kita punya, tapi siapa yang kita temui. Kebahagiaan sejati nggak bisa ditukar dengan THR. Pelukan hangat dari keluarga di kampung halaman lebih berharga daripada semua oleh-oleh di dunia. Mudik itu bukan kompetisi. Ini perjalanan pulang, bukan peraih kemenangan. Jadi yuk kita kurangi pamer dan fokus ke yang penting, merawat silaturahim. Karena di ujung jalan yang kita bawa bukanlah barang, tapi kenangan. Idul Fitri itu sederhana, menghidupkan nilai, bukan mempertebal gengsi. Idul Fitri, hari kemenangan, hari kebahagiaan, hari di mana dompet kita biasanya sudah babak belur karena THR habis untuk beli barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Tapi apakah benar esensi Idul Fitri itu soal baju baru, gadget terbaru, atau dekorasi rumah ala Instagram? Idul Fitri sering jadi ajang unjuk gigi, dari mobil baru, baju seragam keluarga yang matching, sampai ketupat yang difoto dengan filter estetik. Kalau Idul Fitri ini kompetisi, juri pertama pasti tetangga. Tapi siapa bilang Allah SWT bakal ngasih skor tinggi buat yang paling mewah? Kesederhanaan itu bagian dari ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri hidup dengan sangat sederhana. Beliau bahkan menambal bajunya sendiri dan makan seadanya. Kalau Nabi aja nggak sibuk pamer, kenapa kita repot memamerkan kemewahan yang kadang cuma bikin stres? Coba deh pikir, beli kue viral sampai rela antri 3 jam. Apa itu benar-benar soal rasa? Atau sekedar biar bisa bilang aku juga punya? Padahal ketupat buatan ibu kita sendiri nggak kalah enaknya. Kesederhanaan itu bukan pengorbanan, tapi bentuk syukur. Ketua Umum Muhammadiyah, Buya Haidar Nasir bilang, Idul Fitri adalah momentum untuk memperkuat ukhuwah dan memaknai kembali hidup. Apa yang sebenarnya kita cari? Kebahagiaan atau validasi sosial? Karena sejatinya kebahagiaan itu datang dari rasa cukup, bukan dari belanja tanpa henti. Kesederhanaan itu bisa dimulai dari hal kecil. Masak sendiri makanan lebaran, nggak perlu pesan catering mahal, pakai baju yang kita punya, nggak perlu beli baru, dan nggak usah ribet cari dekorasi rumah yang instagramable. Rumah bersih sudah cukup kok. Dan ini yang paling penting, berbagi.
Daripada menghabiskan uang untuk barang mewah, lebih baik kita gunakan untuk membantu orang lain. Karena sejatinya Lebaran adalah tentang memberi bukan membeli. Kesederhanaan itu bukan berarti kita nggak mampu, tapi karena kita paham apa yang penting. Jadi di momen Idul Fitri ini, yuk kita coba hidup sederhana. Nggak perlu pamer, nggak perlu gengsi, karena yang terpenting adalah makna, bukan materi. Inilah momen sakral tahunan di mana jalanan berubah jadi ajang Fast and Furious edisi ketupat. Tapi tunggu dulu, bukannya mudik itu tentang silaturahmi, kok malah kayak kontes siapa yang paling sukses menurut standar ibu-ibu tetangga. Contohnya gini, Budi setahun bekerja keras, tapi yang lebih keras lagi adalah usahanya menjual cerita bahwa hidupnya lebih mentereng dari kembang api. Padahal di Jakarta nasinya sehari-hari adalah Indomie level krisis ekonomi. Dan fakta ilmiah nih, survei kajian batin 2023 bilang 70% stres mudik bukan karena macet, tapi karena pertanyaan-pertanyaan seperti kapan nikah atau gajinya berapa sekarang. Seolah-olah Lebaran adalah ujian nasional kehidupan. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan silaturahmi untuk mempererat, bukan memamerkan. Jadi kalau ada yang pamer mobil baru tapi ternyata masih gengsi 20 tahun, ingatkan saja. Mas, itu mobil atau hutang beroda? Mudik yang hakiki itu sederhana. Pulang, peluk orang tua, bagi cerita, bukan hutang. Dan nikmati kebersamaan. Karena sejatinya rezeki terbesar bukanlah yang bisa dipajang di Instagram, tapi yang bisa dibawa ke akhirat, hubungan baik dengan keluarga. Mudik itu buat silaturahmi, bukan buat pamer. Aku lebih sukses dari kamu. Kalau mau pamer-pameran mending ikutan kontes ratu ketupat, lebih berfaedah. Ambil contoh nih, Mas Arif di kota. Kerjaannya ngoprek laptop sambil ngopi instan. Tapi pas mudik, tiba-tiba jadi CEO startup. Diceritanya ke tetangga, padahal startupnya cuma jualan pulsa online. Menurut penelitian, Jurnal Psikologi Sosial, 8 dari 10 orang merasa stres saat mudik karena tekanan harus terlihat sukses. Padahal, seperti kata Pak Haidar Nasir tadi, esensi Idul Fitri itu kesederhanaan dan ketulusan, bukan kontes siapa yang lebih wah. Orang yang mudiknya sederhana tapi bahagia, level kepuasannya tinggi. Sedangkan yang pamer tapi sebenarnya bokeh, level stresnya setara dengan orang kejar tayang deadline. Inilah makna sejati mudik. Pulang, saling memaafkan, dan bersyukur. Bukan soal berapa besar THR atau merek tas yang dibawa. Karena sejatinya kebahagiaan itu bukan diukur dari kelihatan, tapi dari keikhlasan. Dan ingat, kalau ada yang maksa pamer, bilang saja, Alhamdulillah saya sedang belajar zuhud. Auto menang kalian. Dan yang terpenting menormalisasikan mudik tanpa interogasi. Kapan nikah bukan pertanyaan wajib. Ini Andi misalnya, dia sudah siap mental hadapi macet 12 jam. Tapi yang bikin deg-degan bukan jalanan, tapi pertanyaan-pertanyaan khas dari keluarga besar nanti. Kapan nikah? Kerja di mana? Gaji berapa? Seolah-olah mudik itu ujian skripsi kehidupan. Menurut penelitian Journal of Family Issue, pertanyaan kapan nikah meningkatkan kadar stres 3 kali lebih tinggi daripada macet mudik itu sendiri. Jika di keluarga Anda ada 5 tante, maka setiap jam akan ada minimal 7 variasi pertanyaan. Kapan nikah? Kalau dihitung, lebih banyak dari jumlah rezeki yang diharapkan masuk saat Lebaran. Inilah yang harus dinormalisasi. Mudik itu buat ketemu orang yang kita sayang, bukan buat diinterogasi seolah-olah kita tersangka kasus keterlambatan nikah. Yuk ganti pertanyaan-pertanyaan usang dengan kabar kamu baik atau apa kabar kucing peliharaanmu. Karena sejatinya silaturahmi itu tentang peduli, bukan tentang pencapaian. Dan kabar baiknya, tidak ada kewajiban membawa pacar saat mudik, kecuali itu memang keinginanmu sendiri. Kalau ada yang nanya kapan nikah, lagi-lagi bilang saja, nanti kalau sudah siap, doakan ya, waktu aman. Lebaran Idul Fitri seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan dan silaturahmi dengan keluarga besar. Namun, di balik kehangatan tersebut, ada satu hal yang sering membuat orang merasa tertekan. Pertanyaan pribadi yang terlalu dalam. Salah satu yang paling menakutkan adalah tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang telah usang. Kapan kawin? Dosen Psikologi Universitas Erlangga, Atika Dian Ariana, MSc, menjelaskan bahwa fenomena ini berkaitan dengan budaya kolektivitas masyarakat Indonesia.
Dalam budaya ini, kepentingan individu kerap dianggap sebagai bagian dari kepentingan bersama. Sebenarnya, dalam konteks positif, mereka ini peduli, memberikan perhatian satu sama lain. Mereka ingin mengetahui bahwa orang yang sedang berinteraksi dengannya dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan mungkin ada improvement dari lebaran tahun lalu. Namun, tidak semua orang bisa menerima pertanyaan ini dengan santai. Beberapa justru merasa tidak nyaman, terutama jika pertanyaan tersebut menyentuh titik sensitif dalam hidupnya. Menurut Atika, pertanyaan yang terlalu personal dapat menurunkan ekspektasi sosial seseorang ketika sedang berinteraksi. Ketika kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang di luar ekspektasi, itulah yang membuat kita merasa kecewa. Apalagi ketika apa yang ditanyakan itu sebenarnya merupakan pertanyaan yang sudah membebani kita, jelasnya. Misalnya seseorang yang sedang berjuang menyelesaikan studi atau baru saja mengalami kegagalan dalam hubungan. Mungkin merasa pertanyaan semacam ini seperti membuka luka lama. Jurus aku menjawab pertanyaan kapan kawin. Jika menghadapi pertanyaan yang menohok ini, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu fight, melawan, atau flight, menghindar. Yang pertama, jawaban santai dan mengalihkan. Doain aja ya, semoga nanti pas momennya tepat. Wah, kalau udah ada calonnya langsung dikabari deh. Saya sih santai, yang penting bahagia dulu, misalnya gitu. Dan yang kedua, jawaban tegas tapi sopan. Saya masih fokus ke karir dulu, tapi kalau waktunya pas, pasti akan menikah. Saya percaya jodoh sudah diatur, jadi santai saja. Dan yang ketiga, jawaban kocak untuk mencairkan suasana. Nunggu harga catering turun dulu nih. Atau kalau ada yang mau sponsorin, saya siap besok. Habis lebaran deh, nggak tahu tahun berapa misalnya. Menurut Atika, penting bagi seseorang untuk menyiapkan mental sebelum menghadiri acara silaturahmi agar tidak mudah tersulut emosi. Jadi, jangan takut lagi menghadapi pertanyaan kapan nikah. Dengan strategi yang tepat, Anda bisa menjawabnya dengan elegan dan tetap menikmati momen lebaran.